Halo semuanya, balik lagi bersama saya Robi. Jadi, di video kali ini, saya akan mencoba merekap alur cerita dari film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini dibintangi oleh Ma Dong-seok, Kim Woo-yeol, dan Kim Sung-kyu. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria yang terlibat kecelakaan kecil di jalan yang gelap. Kedua pria itu pun turun dari mobilnya masing-masing dan salah seorang pria yang merasa mobilnya ditabrak langsung memfoto bagian mobilnya yang tertabrak untuk mengklaim asuransi. Namun tiba-tiba dia ditusuk pisau oleh pria yang menabraknya hingga ia tewas di tempat. Keesokan harinya, tampak seorang polisi yang sedang terjebak di sebuah kemacetan saat akan menuju ke TKP pembunuhan. Dan polisi tersebut bernama Jung Tae-suk. Saat tengah berada di tengah kemacetan, Tae-suk kemudian turun dari mobilnya ketika melihat sekelompok gangster sedang bersantai di depan tempat perjudian. Tae-suk bermaksud memberi pelajaran kepada para gangster dan menerobos masuk ke dalam tempat perjudian tersebut. Di tempat lain, tampak seorang pria bertubuh besar dengan dipenuhi tato sedang berolahraga dan nama pria tersebut adalah Jang Dong-soo. Dong-soo merupakan seorang bos gangster yang mengelola tempat perjudian di wilayah tersebut. Mendengar kabar bahwa tempat yang ia kelola didatangi oleh polisi, ia pun menelepon kepala kepolisian dan menanyakan perihal tersebut. Dapat diketahui di sini bahwa Dong-soo telah menyogok kepala kepolisian agar bisnisnya aman dan berjalan lancar. Dong-soo juga dikenal sebagai ketua gangster yang kejam karena tidak segan-segan melukai atau membunuh orang yang menghalangi bisnisnya. Scan pun berpindah di mana Tae-suk telah sampai di TKP pembunuhan. Di tempat tersebut, ia bertemu dengan ahli forensik wanita yang bernama Choi Soo-jin. Soo-jin memberitahu Tae-suk bahwa korban telah tewas sekitaran jam 3 dan jam 5 pagi. Penyebab kematiannya sendiri adalah dikarenakan kehabisan darah atau serangan jantung. Tae-suk pun berkeliling melihat-lihat mobil milik korban dan menemukan baret berwarna putih di bagian belakang mobil tersebut. Ia pun memfoto baret tersebut dan memanggil Soo-jin untuk memeriksanya. Dong-soo melakukan pertemuan dengan seorang bos gangster lain yang bernama Heo Sang-do. Sang-do sendiri merupakan saingan bisnis Dong-soo di dunia gangster. Tujuan pertemuannya sendiri yaitu Sang-do menginginkan bagian wilayah yang dikelola oleh Dong-soo. Namun Dong-soo tak senang mendengar hal tersebut dan memperingatkan Sang-do untuk tidak menyentuh wilayahnya atau mencampuri urusannya bila tetap ingin hidup. Polisi mulai melakukan investigasi atas kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah tersebut. Awalnya polisi menganggap bahwa itu merupakan kasus pembunuhan atau perampokan biasa. Namun, Tae-suk beranggapan lain karena dalam waktu 1 bulan sudah terjadi 3 kasus yang hampir mirip. Dari ketiga kasus tersebut, diketahui bahwa seluruh korbannya ditusuk dengan pisau dengan ukuran yang sama. Dan Tae-suk pun beranggapan bahwa ini merupakan pembunuhan berantai. Namun, kepala kepolisian malah menganggap Tae-suk terlalu berlebihan dalam menyimpulkan kasus tersebut. Bahkan dia juga memarahi Tae-suk karena mengacau di tempat milik Dong-soo. Dong-soo yang telah selesai melakukan pertemuannya pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri. Di perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh seseorang. Dia pun keluar untuk mengeceknya. Karena menganggap bahwa itu bukan masalah besar, dia pun mengatakan bahwa tidak apa-apa dan mempersilahkan orang yang menabrak mobilnya untuk pergi. Namun tiba-tiba, dia ditusuk dari belakang oleh orang tersebut. Sebagai seorang bos gangster yang bukan kaleng-kaleng, ia pun melawan orang tersebut dan mencoba merebut pisaunya. Tampak Dong-soo lebih kuat daripada orang tersebut. Bahkan dia berhasil merebut pisaunya dan sempat menusuk dada dari orang tersebut. Namun orang tersebut berhasil kabur karena Dong-soo yang terluka parah tidak mampu untuk mengejarnya. Dong-soo yang terluka parah pun dilarikan ke rumah sakit. Namun anak buah Dong-soo beranggapan bahwa bosnya diserang oleh kelompok Sang-do dan menyerang markas milik Sang-do. Di tempat lain, psikopat yang menyerang Dong-soo pun tampak terluka parah. Dalam keadaan terluka, ia mendatangi rumah seseorang dan membunuh orang tersebut tanpa alasan yang jelas.
Di sini dapat saya simpulkan bahwa orang ini benar-benar seorang psikopat gila yang membunuh orang-orang seenak jidatnya. Dongsu yang telah sadar mengatakan pada anak buahnya bahwa bukan Sangdo yang menyerangnya dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari mobil yang digunakan oleh si psikopat tersebut. Tiba-tiba Taesuk muncul karena mendengar kabar bahwa Dongsu telah ditikam oleh seseorang dan ingin mengambil keterangan dari Dongsu tentang pelaku penikaman tersebut. Namun Dongsu tidak ingin polisi ikut campur dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menangkap pelakunya. Karena merasa tidak puas dengan jawaban yang Dongsu berikan, Taesuk pun pergi untuk memeriksa mobil milik Dongsu, dan benar saja, dia kembali menemukan baret putih pada bagian belakang mobil Dongsu. Setelah merasa memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa kasus tersebut adalah kasus pembunuhan berantai, Taesuk pun meminta kepada kepala kepolisian agar mengizinkannya untuk memecahkan kasus tersebut. Namun, kepala kepolisian tetap menyuruh Taesuk untuk tidak mencampur urusan tersebut dan tetap berpikir bahwa kasus tersebut hanya kasus pembunuhan atau perampokan biasa. Di tempat lain, si psikopat itu kembali melakukan aksinya dengan membunuh sopir truk yang ia temui di rest area dan pergi menggunakan truk milik korbannya. Namun ternyata di truk tersebut terdapat rekan dari si supir truk yang tiba-tiba terbangun. Melihat hal tersebut, si psikopat itu langsung tertawa dan membunuh orang tersebut. Dan entah disengaja atau tidak, pisau yang digunakan oleh si psikopat itu terlempar keluar dari truk dan jatuh di pinggir jalan. Sedangkan Dongsu yang berada di rumah sakit menyuruh orang untuk menggambar sketsa wajah orang yang menyerangnya dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang tersebut. Taesuk kembali berulah di tempat Dongsu dan tujuannya sudah pasti untuk mencari informasi tentang pelaku yang menyerang Dongsu. Taesuk pun menjelaskan kepada Dongsu bahwa pelaku penyerangan tersebut adalah seorang pembunuh berantai. Dan ternyata, insiden penyerangan tersebut mempengaruhi citra Dongsu sehingga banyak investornya yang menarik modalnya dari proyek yang dikerjakan oleh Dongsu. Itulah alasan Dongsu ingin menangkap dengan tangannya sendiri orang yang telah menyerangnya. Di sini, tampaknya Dongsu selangkah lebih di depan dibandingkan Taesuk, karena ia berhasil menemukan mobil dan pisau yang digunakan oleh si psikopat tersebut. Namun Dongsu berpikir bahwa barang bukti yang ia temukan tidak berguna bila tidak diperiksa secara forensik. Maka dia pun menelpon Taesuk untuk menawarkan kerjasama. Dongsu pun menawarkan dana dan anak buahnya, sementara Taesuk diminta memeriksa mobil milik psikopat yang ia temukan. Dan terjadilah kerjasama antara polisi dengan gangster untuk menangkap si psikopat tersebut. Taesuk bersama dengan timnya memulai investigasi dan mencari petunjuk di mobil yang Dongsu temukan. Di lain sisi, Dongsu ternyata memiliki rencana lain dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sangdo menggunakan pisau milik si psikopat tersebut, sehingga ia tidak perlu dicurigai oleh siapapun. Setelah kematian Sangdo, pihak kepolisian pun mulai bergerak. Karena barang bukti yang ditemukan polisi di TKP pembunuhan Sangdo memiliki keterkaitan dengan korban-korban pembunuhan lainnya, sehingga polisi menetapkan bahwa kasus tersebut adalah kasus pembunuhan berantai. Namun, Taesuk mengetahui bahwa yang membunuh Sangdo adalah Dongsu, sehingga ia berkata kepada Dongsu, bila ia telah menangkap si psikopat tersebut, ia akan menyeret Dongsu ke penjara. Dongsu pun tampak menghadiri pemakaman Sangdo. Akan tetapi, si psikopat juga datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan salah satu anak buah Sangdo. Dia pun memberikan secari kertas yang bertuliskan, seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdo. Anak buah Sangdo pun langsung tahu bahwa yang membunuh bosnya adalah Dongsu dan pergi untuk menyerang Dongsu. Namun, Taesuk yang sedang berada bersama Dongsu harus terlibat perkelahian antar gangster tersebut dan tanpa sengaja, Taesuk membunuh salah satu anak buah Sangdo. Melihat hal tersebut, Dongsu langsung menyuruhnya untuk pergi dan berkata bahwa dia yang akan membereskan hal tersebut. Taesuk pun kemudian ditugaskan untuk menangani kasus penculikan oleh atasannya. Namun ternyata itu bukan kasus penculikan, melainkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si psikopat. Dan si psikopat tersebut meminta sejumlah uang kepada keluarga korban dan berpura-pura bahwa korban masih hidup. Saat melakukan pengintaian, Taesuk melihat seseorang sedang mengawasinya dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara polisi dan si psikopat tersebut. Namun, si psikopat itu berhasil kabur. Akan tetapi, polisi menemukan sidik jari di botol bekas minuman yang digunakan si psikopat. Berkat sidik jari yang ditemukan,
Polisi pun akhirnya mendapatkan data dari psikopat. Pada awalnya, Tae-suk mengira bahwa ia sedang mengejar si penculik. Akan tetapi, saat ia datang ke rumah si penculik tersebut, ia menemukan sebuah foto yang sangat mirip dengan sketsa yang diberikan oleh Dong-su kepadanya. Ia pun menyadari bahwa itu bukan kasus penculikan dan segera menghubungi Dong-su untuk mengkonfirmasi suara si penculik apakah sama dengan suara psikopat yang menyerangnya. Dan ternyata benar bahwa itu suara psikopat yang menyerangnya. Dan sekarang mereka telah mendapatkan data lengkap dari si psikopat dan merencanakan pengintaian besar-besaran di sebuah daerah yang diyakini bahwa si psikopat tersebut sedang berada di sekitaran situ. Dong-su pun mengerahkan seluruh anak buahnya ke daerah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian si psikopat tersebut. Berhari-hari melakukan pencarian, namun hasilnya nihil karena luasnya daerah yang harus mereka susuri. Dong-su pun mengajak Tae-suk bersama dengan timnya untuk makan malam bersama dengan anak buahnya. Saat sedang menunggu Tae-suk di pinggir jalan, Dong-su bertemu dengan anak sekolah yang kehujanan. Dong-su pun langsung memberikan payung yang dia gunakan kepada anak tersebut. Tak lama kemudian, Tae-suk pun muncul. Melihat Dong-su memberikan payungnya kepada anak tersebut, Tae-suk pun memberitahu anak itu untuk tidak menerima barang dari orang asing dan mengatakan bahwa orang yang memberinya payung adalah seorang gangster. Namun, anak tersebut menjawab bahwa Tae-suklah yang lebih mirip seorang gangster dibandingkan Dong-su. Pada saat sedang makan malam bersama, tiba-tiba Dong-su terfokus pada sebuah berita yang memberitakan seorang gadis menjadi korban pembunuhan saat pulang sekolah. Dan ternyata itu adalah gadis yang Dong-su dan Tae-suk temui tadi. Melihat hal tersebut, mereka pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak menyusuri daerah tersebut. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan tempat penginapan yang ditempati oleh si psikopat. Namun, saat menggeledah kamar tersebut, mereka tidak menemukan siapapun. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk melakukan pengintaian di sekitar penginapan tersebut. Dan tak lama, muncullah si psikopat dengan mengendarai mobil sedan berwarna putih. Akan tetapi, si psikopat ternyata menyadari bahwa dia sedang diawasi. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung tancap gas dan terjadilah aksi kejar-kejaran dengan menggunakan mobil. Di sebuah perempatan, akhirnya Dong-su berhasil menabrak mobil si psikopat. Saat Dong-su turun dan akan menangkap si psikopat tersebut, ternyata si psikopat berhasil melarikan diri lagi dan mereka pun kembali mengejarnya. Karena kehilangan jejaknya, mereka pun menyebar untuk mencari si psikopat tersebut. Salah satu anak buah Dong-su bertemu dengan si psikopat dan terlibat perkelahian, akan tetapi si psikopat menusuknya dengan pisau sehingga ia terkapar. Dong-su yang mendengar keributan tersebut langsung menuju ke lokasi anak buahnya dan menemukan anak buahnya telah terkapar dan hanya bisa menunjuk arah si psikopat tersebut kabur. Dong-su pun mengejar si psikopat dan berhasil menemukannya di tempat karaoke saat sedang menyandra seorang gadis. Tanpa pikir panjang, Dong-su pun langsung menghajar si psikopat tersebut dan membawanya ke tempat di mana si psikopat tersebut akan disiksa dan dibunuh oleh Dong-su. Saat akan membunuh si psikopat tersebut, tiba-tiba Tae-suk muncul dan menabrak Dong-su menggunakan mobil, hingga Dong-su tak sadarkan diri. Tae-suk pun langsung membawa si psikopat tersebut ke kantor polisi untuk dihakimi secara hukum. Namun sialnya, karena kebanyakan bukti yang ditemukan Tae-suk merupakan barang bukti yang ilegal, dia pun kekurangan barang bukti untuk menjebloskan si psikopat tersebut ke penjara. Di sisi lain, Dong-su menjadi buronan polisi karena bisnis judi ilegal yang dia jalankan. Di pengadilan, si psikopat tidak mengakui perbuatannya dan terus menyangkal segala tuduhan yang diarahkan padanya. Dan Tae-suk pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia kekurangan barang bukti. Saat merasa akan menang di pengadilan, tiba-tiba Dong-su yang buron muncul menjadi saksi di pengadilan tersebut. Ia pun menunjukkan bekas luka yang ia terima saat psikopat tersebut menyerangnya. Dan akhirnya, Dong-su berhasil membuktikan bahwa si psikopat tersebut adalah pembunuh berantai yang melakukan pembunuhan sadis di wilayah tersebut. Sedangkan Dong-su ditahan oleh polisi karena kejahatan yang ia lakukan. Sebenarnya, Tae-suklah yang berhasil meminta Dong-su agar bersedia menyerahkan diri ke polisi dan menjadi saksi di persidangan. Namun, Dong-su meminta satu syarat kepada Tae-suk. Syaratnya yaitu, dia ingin berada satu penjara bersama si psikopat tersebut. Pada akhir film,
Tampak Dongsu yang turun dari mobil tahanan dengan tangan terikat melirik si psikopat tersebut sambil tersenyum. Ya, jadi gitu ya guys, rekap alur cerita dari film The Gangster, The Cop, The Devil. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya Robi pamit, see you in next video, bye-bye.